Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Adi Darmawan, NPM 19321 Di sini saya akan mempresentasikan identifikasi risiko. Pengertian identifikasi risiko merupakan proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, utang, dan personil perusahaan. Proses identifikasi risiko ini mungkin adalah proses yang terpenting karena dari proses inilah semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi pada suatu proyek harus diidentifikasi. Pengidentifikasian risiko itu merupakan proses penganalisian untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko yang menantang perusahaan. Cara melakukan pengidentifikasian risiko. Cara melakukan pengidentifikasian risiko setelah manajer risiko melakukan identifikasi dan mengukur risiko, maka tahap selanjutnya adalah memilih cara pengendalian risiko. Upaya-upaya untuk menanggulangi risiko harus selalu dilakukan sehingga kerugian dapat dihindari atau diminimumkan. Risk Analysis Questionnaire. Risk Analysis Questionnaire menggunakan daftar pertanyaan kuesioner untuk menganalisis risiko yang diperoleh dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan petunjuk-petunjuk tentang dinamika informasi khusus yang dapat dirancang secara sistematis tentang risiko yang menyangkut kekayaan ataupun operasi perusahaan. Metode laporan keuangan. Metode laporan keuangan menggunakan laporan keuangan yaitu dengan menganalisis neraca, laporan pengoperasian, dan catatan-catatan pendukung lainnya. Dengan cara ini dapat diketahui atau diidentifikasi semua harta kekayaan, utang piutang, dan sebagainya. Dengan merangkaikan laporan-laporan tersebut dan berdasarkan ramalan anggaran keuangan, manajer risiko dapat menentukan penanggulangan risiko pada masa mendatang. Metode inspeksi langsung pada objek. Metode inspeksi langsung pada objek melakukan inspeksi langsung di tempat, yaitu dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat dilakukan operasi atau aktivitas perusahaan. Dengan demikian, dari pemeriksaan atau pengamatan itu manajer risiko dapat belajar tentang kenyataan-kenyataan di lapangan yang akan bermanfaat bagi upaya penanggulangan risiko. Interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan. Interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan mengadakan interaksi dengan departemen atau bagian-bagian perusahaan. Metode catatan statistik kerugian. Metode catatan statistik kerugian membuat flowchart aliran barang mulai dari bahan mentah sampai barang jadi. Dengan cara ini dapat diketahui risiko-risiko yang dihadapi pada tiap-tiap tahap dari aliran tersebut. Contoh, flowchart mulai dari supplier gudang, bahan fabrikasi atau proses produksi gudang barang, jadi penyalur konsumen. Contoh kasus terkait salah satu submateri yang direview studi kasus. Contohnya dari PT Angkasa Pura, pengelolaan risiko di lingkungan PT Angkasa Pura mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara dalam penerapan manajemen risiko. Dari Badan Standarisasi Nasional tahun 2018 yang kemungkinan diadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia
manajemen risiko. Dalam menjalankan penerapan manajemen risiko, berdasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, resmi telah meluncur menggunakan aplikasi berbasis web untuk melakukan penerapan manajemen risiko dan melakukan pemantauan risiko secara berkala sejak tahun 2019. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemilik risiko dalam melakukan input risiko sampai dengan memonitoring risiko yang mereka kelola secara berkala, memberikan informasi terbaru kepada manajemen dalam hal pengambilan keputusan dan ditunjukkan untuk dapat meningkatkan budaya risiko di lingkungan PT Angkasa Pura. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dapat diketahui bahwa tidak semua risiko dalam sebuah perusahaan dapat dihilangkan maupun dihindari. Oleh karenanya, maka perlu adanya tindakan-tindakan yang digunakan sebagai pencegah maupun penanggulangan dalam menghadapi konsekuensi. Maka dengan adanya identifikasi risiko dalam sebuah perusahaan diharapkan dapat mengurangi adanya bahaya-bahaya yang timbul maupun yang mungkin terjadi di dalam perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.